Denpa Shonen. Jadi ada seorang komedian asal Jepang yang bernama Tomoaki Hamatsu. BTW si Tomoaki ini dikasih nama Nasubi yang berarti terong karena mukanya mirip terong. Ia menjadi subjek dari reality show eksperimental yang paling ekstrim dan kontroversial dalam sejarah televisi. Acara tersebut merupakan bagian dari segmen populer bernama Denpa Shonen yang ditayangkan di jaringan Nippon TV pada tahun 1998. Pada bulan Januari tahun 1998, Nasubi mengikuti audisi tanpa mengetahui apa yang akan ia hadapi. Produser acara Toshio Tsuchiya mengumumkan bahwa Nasubi terpilih untuk sebuah tantangan. Matanya ditutup, telinganya dipasangi penutup suara, dan ia dibawa ke sebuah apartemen kecil yang kosong. Aturan mainnya adalah Nasubi dilarang keras meninggalkan ruangan tersebut, ia tidak dibekali makanan, minuman, pakaian, ataupun alat komunikasi. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengikuti kuis undian majalah. Ia baru diperbolehkan keluar dari apartemen tersebut jika nilai total hadiah yang berhasil dimenangkannya dari undian mencapai 1 juta yen. Karena ia sepenuhnya telanjang, editor TV harus menyensor area pribadinya menggunakan grafis gambar terong digital sepanjang acara. Isolasi total ini merusak kesehatan mentalnya. Dia mulai berbicara dengan boneka beruang kain yang dimenangkannya dari undian dan merayakan setiap kemenangan hadiah kecil dengan tarian telanjang yang aneh. Setelah 335 hari terkunci, Nasubi akhirnya berhasil mengumpulkan hadiah senilai 1 juta yen. Pihak kru datang, memakaikan penutup mata, pakaian, dan membawanya ke Korea Selatan untuk merayakan keberhasilannya. Namun, itu semua ternyata cuma tipuan. Sesampainya di Korea Selatan, ia dibawa ke sebuah taman hiburan, matanya ditutup lagi, pakaiannya dilepas kembali, dan ia dimasukkan ke apartemen kosong baru. Tantangan kedua ini mengharuskan Nasubi untuk memenangkan hadiah undian senilai harga tiket pesawat untuk menerbangkannya kembali ke Jepang. Ia menghabiskan beberapa bulan lagi dalam isolasi di Korea Selatan. Pada bulan Maret tahun 1999, setelah 15 bulan terisolasi, Nasubi dibawa kembali ke Jepang. Matanya ditutup dan dia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan kamar studio tiruan. Kemudian sang produser menyuruhnya membuka penutup mata. Tiba-tiba dinding kamar tiruan tersebut runtuh ke bawah dan Nasubi berdiri telanjang bulat di atas panggung studio TV di hadapan ribuan penonton yang bersorak tepuk tangan. Nasubi mengalami syok berat karena ia baru menyadari bahwa penderitaannya selama setahun lebih telah ditonton dan ditertawakan oleh seluruh negeri. My Strange Addiction. My Strange Addiction adalah serial dokumenter reality show populer asal Amerika Serikat yang ditayangkan oleh jaringan televisi TLC. Acara ini mendokumentasikan kehidupan orang-orang yang memiliki kebiasaan kompulsif ekstrim, perilaku obsesif, dan fobia aneh yang sudah menguasai serta merusak kehidupan sehari-hari mereka. Setiap episode biasanya berdurasi sekitar 20 hingga 30 menit. Biasanya diawali dengan wawancara pada peserta, mereka lalu menceritakan kebiasaan aneh mereka, berapa lama mereka telah melakukannya, dan berapa biaya atau usaha yang dihabiskan demi memenuhi obsesi tersebut. Kru TV kemudian akan menaruh kamera dan merekam aktivitas sehari-hari mereka saat melakukan kecanduan tersebut secara blak-blakan. Acara ini juga menampilkan bagaimana keluarga atau teman terdekat merasa khawatir, frustasi, atau jijik dengan kebiasaan tersebut. TLC kemudian mempertemukan peserta dengan psikolog, psikiater, atau dokter spesialis. Dokter akan menjelaskan dampak fatal dari kebiasaan mereka seperti kerusakan organ atau kematian dan mencoba mencari akar masalah psikologinya. Di akhir episode, penonton diberitahu apakah peserta tersebut mau menerima terapi, mencoba sembuh, atau justru menolak bantuan dan tetap melanjutkan kecanduannya. Ada beberapa kecanduan yang menurutku aneh, misalnya memakan abu jenazah, memakan kaca, meminum cat atau bensin, dan yang paling aneh adalah menikahi balon. Man vs. Beast. Man vs. Beast adalah acara TV spesial bergenre kompetisi olahraga ekstrim asal Amerika Serikat yang pertama kali ditayangkan oleh jaringan televisi Fox pada tahun 2003. Konsep utamanya sangat sederhana, namun gila, yaitu mempertandingkan manusia terpilih melawan hewan asli dalam berbagai keahlian alami mereka untuk melihat siapa yang lebih unggul. Contohnya adalah lomba makan hotdog dengan beruang kodiak. Ini adalah salah satu tantangan paling legendaris. Takeru Kobayashi, juara dunia makan kompetitif asal Jepang yang legendaris, ditantang untuk beradu cepat makan hotdog tanpa roti melawan seekor beruang kodiak sebesar 450 kg. Hasil pertandingannya menyatakan Kobayashi kalah telak. Dalam waktu 2 menit 36 detik, Kobayashi hanya mampu menghabiskan 31 hotdog, sementara sang beruang berhasil menyikat 50 hotdog. Yang kedua ada pertandingan antara pasukan Evisil dan simpanse. Scott Helvenstone, seorang anggota pasukan militer Amerika Serikat, menantang seekor simpanse untuk melewati sirkuit halang rintang ala militer yang menuntut ketangkasan, memanjat, melompat, dan merangkak. Kali ini perwakilan manusia berhasil unggul karena kecerdasan taktis dalam melewati rintangan buatan, sehingga Scott berhasil menyentuh garis finish beberapa detik sebelum sang simpanse. Meskipun mencetak rating yang sangat tinggi karena sangat menghibur, Man vs. Beast menuai kecaman hebat dari berbagai organisasi pelindung hewan seperti PETA.
Acara ini dikritik keras karena dianggap mengeksploitasi hewan liar demi hiburan komersial. Scariest Place on Earth. Scariest Place on Earth adalah serial dokumenter horor legendaris asal Amerika Serikat yang ditayangkan dari tahun 2000 hingga 2006. Narasi acara ini dipandu oleh aktor horor ikonik Linda Blair yang memberikan atmosfer sangat mencekam. Konsep utama acara ini adalah menguji nyali satu keluarga penakut atau kelompok pertemanan biasa untuk bermalam dan menyelesaikan misi di lokasi-lokasi yang diakui dunia sebagai tempat paling berhantu. Sebelum dilepas, mereka dibekali kamera inframerah, senter, dan alat komunikasi. Episode khusus bertajuk A Night in Dracula's Castle, The Transylvania Dare dinilai oleh komunitas pecinta horor sebagai episode terbaik sekaligus paling ekstrim. Tim produksi membawa keluarga Monahan dari Amerika Serikat ke kastil kuno Vlad the Impaler di tengah hutan lebat Rumania yang terisolasi. Atmosfer kastil ini sangat dingin, gelap, dan memiliki labirin lorong rahasia yang menyesatkan. Keluarga tersebut mengalami teror psikologis masif. Mereka dipaksa tidur di kamar tidur sang pembantai kuno dengan lilin yang menyala minim. Sepanjang malam, kamera merekam pintu-pintu berat yang membanting sendiri, tangisan histeris anggota keluarga perempuan karena merasa disentuh oleh entitas tak kasat mata. Hingga salah satu anak laki-laki mengalami serangan panik hebat karena mendengar suara cakaran di balik dinding kamar. Mereka terus memohon kepada kru untuk menghentikan acara malam itu juga karena sudah tidak kuat menahan siksaan mentalnya. Berbeda dengan acara kuis biasa, Scariest Place on Earth tidak menawarkan hadiah uang miliaran rupiah. Motivasi utama para peserta biasanya adalah untuk terapi konfrontasi fobia atau sekedar membuktikan keberanian mereka. Beberapa kritikus menilai bahwa tim produksi sengaja menambahkan efek suara tiruan atau trik mekanis seperti pintu menutup sendiri untuk memperparah ketakutan psikologis peserta agar tayangan menjadi lebih dramatis, meskipun lokasi yang didatangi memang asli berhantu. Born Different. Born Different adalah sebuah program dokumenter global yang diproduksi oleh Barcroft Media. Acara ini memiliki level keanehan yang setara dengan My Strange Addiction. Namun bedanya jika Strange Addiction berfokus pada kelainan psikologis buatan manusia, Born Different berfokus pada anomali biologis murni sejak lahir yang mengubah tubuh manusia menjadi sangat tidak lazim. Setiap episode berdurasi singkat hingga menengah menyoroti satu individu yang memiliki mutasi genetik, sindrom langka, atau kondisi fisik ekstrim yang hanya diidap oleh segelintir orang di dunia. Kamera mengikuti rutinitas seharian mereka yang sangat tidak biasa, transformasi medis mereka, serta bagaimana mereka beradaptasi secara biologis dengan tubuh mereka yang berbeda. Kasus paling ekstrim dan aneh dalam sejarah acara ini adalah membahas soal manusia vampir, kasus Amy yang lahir dengan kondisi seroderma pigmentosum. Tubuhnya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan DNA akibat sinar ultraviolet. Berada di luar ruangan pada siang hari dapat membakar kulit mereka secara instan dan memicu kanker kulit 10.000 kali lebih cepat dari manusia biasa. Rumah mereka harus dilapisi kaca film gelap super tebal dan jika terpaksa keluar rumah, mereka harus memakai baju astronot atau pelindung kepala kedap udara khusus lengkap dengan alat pengukur radiasi UV. Mereka benar-benar hidup seperti narasi vampir di dunia nyata. Ada juga episode yang mendokumentasikan pasien seperti Jennifer yang lahir dengan arteri venous malformation. Sebuah kondisi di mana pembuluh darah arteri dan vena di area wajahnya kusut dan menyatu tanpa pembuluh kapiler. The Swan. The Swan adalah salah satu reality show paling kontroversial, ekstrim, dan dinilai merusak psikologi peserta dalam sejarah televisi Amerika Serikat. Acara ini tayang di jaringan Fox pada tahun 2004 dan langsung memicu kecaman luas karena level keanehan konsepnya yang memperlakukan tubuh manusia seperti proyek renovasi rumah. Nama acara ini diambil dari dongeng The Ugly Duckling atau dalam bahasa Indonesia berarti itik buruk rupa yang bertransformasi menjadi angsa cantik atau dalam bahasa Inggris The Swan. Ceritanya para wanita yang terpilih karena merasa tidak percaya diri dengan penampilannya mereka akan diisolasi dari dunia luar selama 3 bulan. Selama 3 bulan tersebut semua cermin di tempat tinggal mereka dicopot atau ditutupi. Mereka sama sekali tidak boleh melihat perubahan wajah atau tubuh mereka sendiri selama proses operasi berlangsung. Level keanehan psikologis paling ekstrim dari acara ini terjadi di akhir musim. Setelah 3 bulan tidak tahu seperti apa rupa mereka, para peserta dibawa ke depan sebuah cermin besar yang tertutup tirai untuk momen the reveal. Namun kegilaan tidak berhenti di situ. Alih-alih membiarkan para wanita ini pulang dan menikmati wajah baru mereka bersama keluarga, mereka langsung diadu dalam sebuah kontes kecantikan. Di atas panggung megah, juri akan menilai wanita mana yang memiliki hasil operasi plastik dan transformasi tubuh paling sempurna untuk dinobatkan sebagai The Ultimate Swan. Namun banyak pakar psikologi memprotes keras karena mengubah wajah seseorang secara drastis dalam waktu singkat tanpa memberi waktu bagi otak mereka untuk beradaptasi dapat memicu gangguan dismorfik tubuh yang parah. Best Funeral Ever. Best Funeral Ever adalah salah satu reality show paling aneh dan mencengangkan yang pernah ditayangkan oleh jaringan TLC pada tahun 2013. Acara ini memiliki keanehan yang setara dengan My Strange Addiction karena berfokus pada obsesi ekstrim sekelompok orang untuk merayakan kematian dengan cara yang sangat tidak lazim.
Acara ini mendokumentasikan aktivitas sehari-hari di Golden Gate Funeral Home yang berlokasi di Dallas, Texas. Rumah duka ini dipimpin oleh seorang pemilik bernama John Beckwith Jr. Strategi utama mereka adalah menolak konsep pemakaman tradisional yang penuh tangisan dan pakaian hitam. Mereka mempromosikan apa yang disebut homegoing celebration, sebuah pesta perayaan megah yang disesuaikan dengan hobi, makanan favorit, atau obsesi mendiang semasa hidupnya. Setiap episode menampilkan bagaimana tim rumah duka memutar otak untuk mewujudkan permintaan keluarga jenazah yang sangat aneh. Misalnya pemakaman bertema saus barbecue, pemakaman bertema bowling, pemakaman bertema hari Natal, dan lain-lain. Tetapi bagi masyarakat umum, mencampur adukan kematian dengan wahana permainan, makanan, dan kostum konyol terasa sangat tabu dan tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Gimana sama kalian guys? Apa dekorasi impian pemakaman kalian? Scare Tactics. Scare Tactics adalah salah satu acara prank kamera tersembunyi paling ekstrim dan menegangkan yang pernah tayang di televisi Amerika Serikat. Acara ini pertama kali tayang pada tahun 2003 dan sempat diproduksi ulang pada tahun 2024. Jika acara kamera tersembunyi biasa hanya membuat orang kaget atau bingung, Scare Tactics sengaja membuat korbannya percaya bahwa mereka berada dalam situasi hidup dan mati atau terjebak dalam film horor nyata. Kru acara menggunakan efek khusus, tata rias prostetik standar film Hollywood, dan aktor profesional untuk menciptakan teror yang sangat meyakinkan. Awalnya, orang terdekat ini akan menghubungi kru TV membeberkan ketakutan terbesar korban, misalnya takut alien, hantu, atau ruang sempit, lalu ikut berakting dalam skenario horor tersebut agar korban sama sekali tidak menaruh curiga. Meskipun terlihat sangat berbahaya, kru Scare Tactics memiliki protokol keamanan yang sangat ketat. Aktor yang berperan sebagai monster atau pembunuh dilatih untuk selalu menjaga jarak aman agar tidak terkena pukulan atau tendangan refleks dari korban yang panik. Satu tim medis dan psikolog selalu bersiap di balik dinding untuk langsung mengintervensi jika denyut jantung korbannya dipantau lewat kamera tersembunyi dinilai sudah mencapai batas berbahaya. Scare Tactics harus segera diucapkan oleh aktor atau pembawa acara begitu kebatikan korban berada di puncaknya untuk segera meredakan trauma. Acara ini kerap menuai kritik tajam karena dinilai melewati batas moral. Menempatkan seseorang dalam kondisi teror mental yang hebat dapat memicu trauma psikologis jangka panjang seperti PTSD, panic attack kronis, hingga hilangnya rasa percaya kepada teman atau keluarga yang telah menjebak mereka.